Ya, baik dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Eh, ya, sebelum em, mulai pelajaran, untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Eh, kita absen dulu ya. Yang pertama ada Nindita Tristiapsari, ada Hadir, Bu. Fiza Fuada, Hadir, Bu. Sinta Dwi Setianingrum. Hadir, Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Nah, sebelumnya minggu kemarin saya sudah memberikan tugas ya mengenai perdagangan internasional. Itu tugas resum. Jadi menurut saya kalian sedikit banyak sudah paham ya mengenai perdagangan internasional, karena dari resum itu kalian pasti kalian sudah membaca terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk itu kita bahas tugasnya ya. Nah, perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Mungkin ada yang bisa menjawab, atau Mbak Anin, silakan untuk menjawab. Menurut saya, perdagangan internasional yaitu kegiatan jual beli antar negara, Bu. Ya, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Fiza, silahkan. Ya, perdagangan internasional didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Nah, perdagangan internasional ini dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya Indonesia mengadakan hubungan dengan Prancis, Jepang, Cina, Amerika, Singapura, dan lain-lain. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Anin dan Mbak Fiza. Ya, perdagangan internasional, perdagangan atau pertukaran berarti proses tukar-menukar yang dilakukan antar negara. Eh, dari itu tuh kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang terlibat, dan pada kenyataannya di dalam memenuhi kebutuhannya itu suatu negara belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dari negara itu sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan tetapi belum bisa memproduksi atau menghasilkannya sendiri, jadi negara itu tuh melakukan impor dari negara lain, dan terjadilah itu perdagangan internasional atau kerjasama antar negara. Nah, dari kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu memungkinkan terjadinya apa sih? Nah, yang pertama memungkinkan terjadinya tukar menukar barang atau jasa. Jelas dalam perdagangan itu bukan perdagangan barang saja kan, pasti ada perdagangan jasa juga. Yang kedua, ada pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Nah, sumber daya alam tuh apa aja sih? Jadi di perdagangan internasional itu suatu negara dan negara lain itu sumber daya alamnya pasti berbeda-beda kan. Nah, jadi negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu dan membutuhkannya, pasti negara itu akan membeli atau akan mengimpor sumber daya tersebut dari negara lain. Nah, lalu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti jasanya manusia itu yang diambil.
biasanya yang di Indonesia tuh ada tenaga kerja ya, ada tenaga kerja dari Indonesia, ada TKI dan TKW. Lalu ada sumber daya modal. Sumber daya modal itu apa sih? Investasi. Bisa kita yang investasi ke luar negeri atau investor dari luar negeri yang invest ke Indonesia. Lalu ada pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Jadi pertukaran dan perluasan teknologi. Nah, misalkan di Indonesia teknologinya mungkin masih tertinggal atau belum semaju negara lain. Misalkan di Jepang di sana udah semuanya hampir ya menggunakan teknologi. Nah, jadi misalkan Indonesia mengimpor alat-alat atau teknologi dari sana, tapi tidak bisa digunakan karena apa sih? Masyarakat di sini atau orang-orang di sini kan belum bisa mengelola atau belum bisa menggunakan alat dan teknologi tersebut. Nah, maka dari itu apa namanya? Orang-orang dari sini itu bisa saja ke sana untuk mempelajari atau untuk mempelajari penggunaan dari alat dan teknologi tersebut. Lalu sesudah orang itu dia bisa balik lagi ke Indonesia untuk menggunakan alat tersebut dan bisa saja untuk mengajari yang lainnya. Lah, yang selanjutnya ada mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran, lalu ada kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya ada materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk faktor pendorong dan faktor penghambat, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Saya Bu, mau menjelaskan faktor pendorong perdagangan. Ya, boleh, silakan Mbak Adin. Faktor pendorong perdagangan internasional ada 6. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Pasti setiap negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda ya, sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati setiap negaranya juga berbeda. Karena itu, sumber kekayaan alam yang dimiliki suatu negara sangat terbatas, sehingga diperlukan tukar menukar atau perdagangan. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Selain faktor produksi alam, suatu negara mempunyai perbedaan kemampuan tenaga kerja, besar modal yang dimiliki, dan keterampilan seorang pengusaha. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan juga mengalami perbedaan, sehingga dibutuhkan adanya perdagangan. Yang ketiga, kondisi ekonomis yang berbeda. Karena adanya perbedaan faktor produksi yang mengakibatkan perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat barang, maka bisa jadi dalam suatu negara memerlukan biaya tinggi untuk memproduksi barang tertentu. Yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri. Karena keterbatasan kemampuan suatu negara, baik kekayaan alam maupun yang lainnya, maka tidak semua barang yang dibutuhkan oleh suatu negara mampu diproduksi sendiri. Dengan itulah diperlukan tukar-menukar antar bangsa. Yang kelima, adanya motif keuntungan dalam perdagangan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selalu terdapat perbedaan. Ada kalanya negara lebih untung melakukan impor daripada memproduksi sendiri. Yang keenam, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Persaingan ini berakibat suatu negara mengakibatkan kualitas barang hasil produksi dengan biaya yang ringan, sehingga dapat bersaing dalam dunia perdagangan. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih Mbak Anin. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat. Mungkin ada yang lainnya yang ingin menjelaskan faktor penghambat perdagangan internasional? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sinta. Ya, jadi saya sudah mencari faktor penghambat dan saya menemukan 5, Bu. Yang pertama itu ada keamanan suatu negara.
Jadi keamanan ini adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan perdagangan internasional serta teori ekspor menurut para ahli. Jadi faktor keamanan adalah tolak ukur bagi negara lain untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua ada kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi setiap negara tentu memiliki kebijakan berbeda dalam perekonomiannya. Ternyata kebijakan yang diterapkan pada suatu negara juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat perdagangan internasional serta teori perdagangan internasional menurut para ahli. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakstabilan kurs mata uang asing. Jadi di setiap negara tentu memiliki mata uang yang berbeda. Kemudian perbedaan nilai mata uang ini dengan negara lain disebut nilai tukar. Nah, dengan perbedaan nilai tukar akan menyebabkan kesulitan bagi eksportir dan importir dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Kemudian yang keempat, perbedaan mata uang di setiap negara. Jadi ada perbedaan antara mata uang sebagai salah satu faktor penghambat untuk perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional tidak ada standar nilai tukar. Jadi tentu saja dalam setiap pembayaran transaksi mata uang suatu negara harus dikonversi menjadi nilai tukar dengan mata uang tersebut. Kemudian ini ada Bu yang terakhir yaitu sumber daya berkualitas rendah. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan perdagangan internasional bekerja adalah karena keberadaan sumber daya alam yang merupakan keunggulan suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Negara-negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang tidak terbatas akan cenderung dapat berkontribusi lebih banyak dalam perdagangan internasional. Karena itu, ketersediaan sumber daya alam di suatu negara dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Mungkin itu saja Bu yang saya temukan terkait faktor penghambat. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Anin dan Mbak Sinta, jawabannya sudah bagus. Lalu materi selanjutnya ada dampak kebijakan dari perdagangan internasional. Dampaknya apa aja sih dari kebijakan perdagangan internasional? Nah, di sini tuh ada dari kebijakan itu ada ekspor dan impor. Ekspor, apa sih ekspor itu? Jadi ekspor itu satu negara tuh kayak menjual atau mengirim barang ke negara lain, itu dinamakan ekspor. Nah, kalau impor, apa sih impor? Jadi impor itu negara lain mengirimkan atau menjual barang ke negara kita, itu namanya barang impor. Nah, dampak positif dan negatif dari ekspor dan impor itu apa sih? Mungkin ada yang ingin menjelaskan lagi? Mbak Fiza mungkin? Iya Bu, saya Bu. Ya, silakan Mbak. Jadi dampak negatif dan positif impor tuh yang pertama dampak positif, yaitu yang pertama memperluas lapangan kerja. Terus yang kedua meningkatkan cadangan devisa. Yang ketiga memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Terus dampak negatif ekspor yang pertama menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara dan menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya nih ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Menurut saya itu Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Fiza atas jawabannya. Nah, lalu ada dampak positif dan negatif dari impor. Siapa yang mau untuk menjelaskan? Saya Bu. Ya, baik Mbak Sinta, silakan. Ya. Jadi untuk yang pertama itu ada dampak positif impor. Ini ada 3 Bu. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak dapat di dalam negeri. Kemudian yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Itu dampak positif. Kemudian ada dampak negatif dari impor. Yang pertama yaitu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, menciptakan pengangguran. Artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu konsumerisme, yang artinya bahwa konsumen berlebihan terutama untuk barang-barang mewah. Contohnya itu pakaian mewah, kemudian mobil mewah, alat-alat rumah tangga yang mewah. Mungkin seperti itu, Bu.
Ya baik, terima kasih Mbak Sinta untuk jawabannya ya. Sudah bagus jawabannya ya. Materi untuk perdagangan internasional sudah dijelaskan oleh kalian ya tadi. Berarti sudah jelas ya semuanya dan sudah paham juga mengenai perdagangan internasional ini. Materinya sudah habis dan mungkin dipelajari lagi ya untuk perdagangan internasional lainnya selain yang tadi dijelaskan. Mungkin nanti materi-materi itu akan dimunculkan pada saat UAS nanti. Jadi tolong dipelajari lagi. Nah, mungkin kelasnya dicukupkan ya. Sudah paham semua kan? Paham, Bu. Paham, Bu. Mungkin dicukupkan ya kelasnya sampai di sini. Mohon maaf bila tadi ada salah kata. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan ya semuanya. Kalau bepergian jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer dan jangan lupa selalu cuci tangan. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.